Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis lurus bentuk umum dalam analisis konstruksi. Sejarah persamaan garis lurus itu bermula dari René Descartes yang lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. René Descartes memperkenalkan geometri analitik, yaitu memadukan aljabar dengan geometri. Konsep ini memungkinkan objek geometris seperti garis, bidang, dan kurva direpresentasikan dalam bentuk persamaan matematika. Lalu, perkembangan ilmu ini di dalam teknik sipil ialah revolusi industri, yaitu munculnya kebutuhan perhitungan struktur seperti trus, balok, dan rangka. Lalu pada awal abad ke-20, yaitu analisis struktur menggunakan metode klasik, yaitu grafik dan geometri. Lalu, pada akhir abad ke-20, perhitungan numerik itu menggunakan komputer yang tetap berlandaskan representasi matematis garis dan bidang. Dan hingga kini, persamaan garis lurus merupakan fondasi bagi analisis gaya batang trus, penggambaran sumbu atau member struktural, penentuan jarak titik ke garis, stabilitas lereng, kontrol ketelitian survei teknik, dan analisis beban terdistribusi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori dasar persamaan garis lurus. Bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Yang pertama, ada bentuk umum. Rumusnya AX plus BY plus C sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan asli. A dan B itu nilainya tidak boleh sama-sama 0, artinya harus salah satu saja. Bentuk ini adalah bentuk yang paling sering digunakan di dalam gambar teknik, analisis geometrik, survei, dan pemodelan konstruksi. Lalu ada bentuk kemiringan. Rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. M adalah gradien atau kemiringan, dan C adalah titik potong dengan sumbu Y. Lalu ada bentuk titik gradien. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Lalu ada bentuk dua titik. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 buka kurung X min X1 tutup kurung. Lalu ada bentuk normal. Bentuk normal ini digunakan untuk analisis jarak titik ke garis. Rumusnya adalah X cos kosong plus Y sin kosong sama dengan P. P adalah jarak garis dari titik asal. Lalu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu aplikasi persamaan garis lurus
dalam analisis konstruksi teknik sipil. Yang pertama yaitu analisis trus atau rangka batang. Analisis trus atau rangka batang ini biasanya digunakan untuk menentukan panjang batang, menentukan arah gaya atau cos X dan sin Y, dan menentukan garis kerja gaya. Contohnya, batang trus antara titik A X1 Y1 dan B X2 Y2. Lalu, ada analisis balok dan sumbu elemen. Analisis balok dan sumbu elemen biasanya digunakan untuk menentukan garis netral, posisi beban terdistribusi, dan proyeksi beban pada arah sumbu. Lalu, ada stabilitas lereng dan geoteknik. Biasanya, garis ini digunakan untuk memodelkan garis gelincir atau slip plane, garis permukaan tanah, dan garis gaya. Lalu ada gambar teknik atau CAD. Biasanya kita menggunakan AutoCAD. Nah, di dalam aplikasi AutoCAD ini, itu setiap garis memiliki representasi matematis. Dan intersection itu dihitung menggunakan sistem persamaan linear. Lalu, ada survei dan pengukuran lapangan. Biasanya digunakan untuk baseline, offset, dan kontrol deviasi. Lalu, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu konversi bentuk persamaan. Yang pertama ada slope intercept menjadi bentuk umum. Konversinya adalah Y sama dengan MX plus C menjadi MX min Y plus C sama dengan 0. Lalu yang berikutnya itu dua titik menjadi bentuk umum dari titik X1, Y1, dan X2, Y2. Konversinya adalah A sama dengan Y1 min Y2, B sama dengan X2 min X1, C sama dengan buka kurung X1 Y2 min X2 Y1 tutup kurung. Maka ia akan menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu rumus penting dalam analisis konstruksi. Yang pertama ada gradien. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini adalah rumus dari gradien. Lalu yang kedua ada jarak titik ke garis. Yang pertama kita harus mencari garisnya dulu. Kita ambil saja contoh AX plus BY plus C sama dengan 0. Dan kita mendapati titiknya adalah 0. Maka titik
X 0 dan Y 0. Rumusnya adalah D sama dengan buka kurung AX 0 plus BY 0 plus C tutup kurung per A2 plus B2. Dan ini adalah rumus dari jarak titik ke garis. Rumus dari jarak titik ke garis ini biasanya digunakan untuk deviation checking atau ketelitian bangunan. Digunakan juga untuk jarak titik kolom ke subgrid dan digunakan untuk jarak panel ke baseline. Lalu ada rumus sudut antara dua garis. Jika didapati gradiennya M1 dan M2, maka rumusnya adalah tan kosong sama dengan buka kurung M2 min M1 per 1 plus M1 M2 tutup kurung. Dan ini adalah rumus antara dua garis. Lalu ada rumus garis sejajar dan tegak lurus. Rumusnya sejajar jika M1 sama dengan M2. Dan rumusnya tegak lurus jika M1 dikali M2 sama dengan min 1. Dan ini adalah rumus dari garis sejajar dan tegak lurus. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan memberikan contoh soal bentuk umum dari dua titik. Dapat diketahui kita mendapati titik A dan titik B. Titik A itu 2 dan 3, titik B itu 6 dan 11. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mencari gradien. Caranya M sama dengan 11 min 3 per 6 min 2. Kita kurangkan menjadi 8 per 4. Lalu kita sederhanakan sehingga menjadi 2. Lalu kita mulai mencari titik gradiennya. Y min 3 sama dengan 2 buka kurung X min 2 tutup kurung. Y min 3 sama dengan 2X min 4. 4 ini didapati dari 2 dikali dengan 2. 2X min Y min 1 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 2X
min Y min 1 sama dengan 0. Dan inilah jawaban dari titik A, 2 dan 3, titik B, 6 dan 11.